Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik semua yang lagi menyaksikan ya. Saya ingatkan lagi, hari ini kita sedang membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah hidup bahagia, mati mulia. Alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut nih jamaah. Banyak nih ya orang-orang ya kalau ngelihat orang lain yang kita bandingkan adalah dosanya. Dosanya dia lebih banyak daripada saya. Sombong. Sombong banget gitu ya kan. Tapi nah ini kadang-kadang nih orang merasa dirinya lebih baik bahkan dosanya lebih sedikit dari orang lain ini. Ini katanya yang saya pernah dengar nih Habib Usman, izin ya Habib ya. Ini orang ini nggak akan pernah bahagia selama ia belum bertaubat. Wah. Tapi ini kalau kita bicara masalah tentang Allah nih, Allah punya kehendak. Apakah Allah akan memasukkan orang-orang yang seperti itu ke dalam nerakanya Allah atau bagaimana? Apakah ada kaitan tadi dengan walaupun hanya sebiji zarah dia punya kesombongan? Mohon izin penjelasannya, silakan. Afwan Mas Fadli, Habib Nabil, Musawa, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba yang bertaubat dan minta ampunan kepada Allah. Taubatlah kalian. Minta ampunanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita nggak ada yang tahu kapan. Dengan kalimat dari Mas Fadli tadi, muda kaya raya, apa lagi? Poya-poya. Muda poya-poya. Muda poya-poya. Tua ya kan? kaya raya. Ya kan? Mati masuk surga. Alhamdulillah. Itu yang diharapkan, ya kan? Diharapkan apa? Diharapkan semua Harapkan orang. masuk surga. Tetapi kalau misalkan umurnya belum sampai pada waktunya, ya kan? Pada waktu kaya rayanya, numpukin uang banyak, dapat duit daripada yang tidak halal, yang nggak berkah. Udah banyak uangnya, uang yang haram, mati dia, belum tobat. Ya. Hancurlah dia, hinalah dia. Ini adalah manusia yang tidak akan mendapatkan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Al-akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat adalah negeri yang abadi, negeri yang betul-betul yang permulaan kita, yang kita akan hadapi kekal selama-lamanya. Ini dunia hanya numpang lewat. Sebagaimana kalau kita jalan dari Jakarta menuju puncak, walaupun tempat Anda di puncak ya kan. Emang puncak ada pemberhentian ya? Ada rest area. Ada rest area. Ya kan? Nah, rest area tuh yang di Cibubur itu adalah bagian daripada dunianya. Tujuan kita adalah puncaknya. Puncak itu adalah akhirat yang kekal selama-lamanya. Ente kalau pindah nih dari kampung ke Jakarta, pengen rumah yang bagus ke di Jakarta? Ya harus dong. Yang mewah gak? Harus dong. Nah, Bismillah. kumpulkanlah amal Amin. ibadah sebanyak-banyaknya. Karena apa? Amal ibadah inilah yang akan mendapatkan gedung-gedung di surga. Amin. Ya kan? Bidadari-bidadari yang indah. Masya Allah. Nggak salah lagi ya Ustaz Sam. Waduh. Masya Allah. Inilah yang berharap keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika hamba bertobat dan minta ampunan kepada Allah, niscaya dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ditanya nih, apakah seorang yang berdosa dia memiliki dosa besar ketika kita membandingkan dosa orang lain dengan kita? Yang kedua ini kita harus perhatikan. Jangan kalian mengungkit-ungkit dosa orang lain. Janganlah kalian melihat dosa orang lain. Boleh jadi diri kita ini lebih banyak dosanya. Janganlah kalian memata-matai orang lain. Janganlah kalian melihat keburukan orang lain. Boleh jadi kita lebih fatal, lebih buruk daripada orang lain tersebut. Masuk surga bukan karena lihat ibadah kalian, tapi dengan rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memiliki keikhlasan yang luar biasa dalam hati dan jiwa kita kecuali yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menilai hanya Allah. Gak ada yang bisa menunjukkan diri kita, saya ini hamba Allah, saya pasti masuk surga. Saya ini dosanya kecil, dia dosa banyak, dia gak masuk surga, saya insya Allah masuk surga. Atau dia juga gak masuk surga kok. Sama saya paling masuk neraka cicipin dikit-dikit. Woi, neraka summa naudzubillah. Neraka itu adalah tempat siksaan yang manusia sendiri gak akan sanggup untuk mendapatkan siksaan tersebut. Bayangin, hawa panasnya aja, perjalanan kurang lebih 1000 tahun. 1000 tahun perjalanannya hawa panasnya sudah ada. Kita nih kalau ke tempat yang daerahnya sangat dingin, dinginnya mungkin minus 50 sampai 100 derajat Celcius. Atau di Antartika misalkan. Wah, itu dinginnya dahsyat. Dingin, bahaya, panas apalagi. Apakah orang seperti itu tidak akan pernah bahagia selama hidupnya? Mereka tidak akan pernah bahagia ketika mematai-matai orang, melihat keburukan orang lain, bahkan menghinakan orang lain. Dan ingat, dosa diri kita yang tahu dan Allah yang mengetahuinya.
tobat kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak, Bib. Ada komentar-komentar nih, Bib. Maaf nih, Bib. Nabil ya, izin ya, Bib. Yang namanya manusia ini kadang-kadang nih mulutnya udah diem, tangan yang ngetik. Pengennya bongkar aib orang, ya. Jelek-jelekin orang. Orang ngomong apa, dibilang apa. Semua yang jelek-jelek tuh diumbar biar semua orang tahu gitu. Nah, saya pernah dengar katanya orang-orang yang seperti ini saat meninggal nanti ini nggak akan mulia. Wah, ini nauzubillah min zalik. Bahkan katanya azab Allah menyiapkan azab khusus untuk orang-orang yang seperti ini. Mau izin penjelasan ini, Bib nih. Biar pada denger nih netizen-netizen yang suka komentar jelek. Silakan, Bib. Azab khusus ya Mas. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz Syam dan juga Habib Usman dan para pemirsa dimanapun berada. Anak-anakku sekalian yang sedang libur, insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana sih orang suka ngomongin orang. Di dalam Islam dikatakan yang namanya membicarakan orang lain itu ghibah. Ya, di dalam Quran dikatakan surah Al-Hujurat kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhann itsmun." Wahai orang-orang beriman, ijtanibu, jauhi oleh kalian semua, itu sighat jamak gitu ya. Jadi semuanya harus menjauhi apa? Katsiran minadh-dhann. Banyak-banyak prasangka sama orang lain. Ya, kenapa? Inna ba'dadh-dhann itsmun. Sebagian dari prasangka itu dosa sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala tajassasu, bukan hanya enggak boleh kita prasangka sama orang lain, tapi juga wala tajassus. Jangan jadi orang yang tajassus. Tajassus itu artinya kalau ngelihat orang selalu ngelihat kesalahannya di mana ya. Jelekannya di mana sih? Kekurangannya di mana sih? Begitu ya. Tajassasu. Lalu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ini yang tadi ditanyakan oleh Mas Fadli. Dan jangan sebagian kalian menghibah sebagian yang lain, ya. Apa dosanya orang yang menghibah? Dikatakan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Maukah kalian nanti di hari kiamat, di akhirat, kamu disuruh makan daging bangkai saudaramu yang kamu omongin itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, fakarihtumu, kamu pasti akan benci, tidak suka sekali, jijik sekali dengan itu semua. Nah, ada orang yang berkata begini, Bib, tapi itu kan benar ada pada diri dia. Kata baginda Rasul SAW, sahabat juga pernah bertanya begitu. Ya Rasul, tapi itu tak ada pada dirinya. Kata Rasul, itu yang namanya ghibah. Orang itu punya kelemahan, punya aib, kamu omongin. Dan itu benar, itu namanya ghibah. Dan itu dosanya seperti tadi. Lalu kalau kamu berbohong, itu namanya buhtan. Itu lebih bahaya lagi. Tuhmah atau buhtan itu, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ya, jadi memfitnah orang lain itu lebih jelek dosanya daripada membunuh orang. Nah, jadi hadirin wal hadirat sekalian, jauhi itu. Ya, di dalam hadis dikatakan man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya seorang muslim satu, maka Allah akan tutupi aibnya nanti di dunia dan di akhirat. Amin, amin. Ketika di akhirat orang dibongkar semua aibnya, dia ditutup sama Allah. Kenapa? Dia nutup aib saudaranya. Ingat bahwa Allah itu salah satu sifat Allah adalah as-sittir. As-sittir artinya menutupi aib. Hadirin wal hadirat, kalau kita ini dibuka aibnya sama Allah, kata para ulama terdahulu, kalau misalnya dosa itu berbentuk bau, maka tidak ada manusia yang bisa saling mendekat satu dengan yang lain saking baunya. Karena dosa-dosa yang mereka lakukan itu. Tapi kenapa? Allah menutupi semua itu. Ketika Allah menutupi dosa kita, maka jadi kewajiban bagi kita untuk nutupi aib orang lain hanya karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita berharap bahwa Allah menutupi aib kita nanti di hari kiamat. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjut lagi nih ya Ustaz Syam. Di sini Ustaz Syam nih. Tadi kita kan sudah mendengarkan penjelasan dari guru kita Habib Nabil Al-Musawa. Bagaimana caranya kita menutup aib orang lain, nggak usah ngebongkar-bongkar aib orang lain. Nah, ini orang, aduh udah deh, saya tuh juga banyak aib sebenarnya. Nggak usah lah saya bongkar aib orang lain, saya bongkar aib saya sendiri aja, gimana? Nah, ini agak aneh nih sebenarnya ya. Katanya aku udah bongkar gini, rahasia aku lega rasanya. Ini bagaimana nih hukumnya? Ustaz Syam, fadhal Ustaz Syam. Dosa nggak kira-kira kayak gini? Tabe guru Habib Usman, Habib Nabil, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah riwayat, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kullu ummati mu'afa. Setiap umatku pasti akan dimaafkan, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, illal mujahir, kecuali mereka yang menjaharkan
mengumumkan, membuka, membongkar, menguliti aibnya sendiri untuk dibangga-banggakan di hadapan orang lain. Ada orang sudah bertaubat, tapi dia berbangga-bangga atas dosanya di masa lalu terhadap orang lain. Seakan-akan apa yang dibanggakannya itu adalah sesuatu yang tidak salah. Dengan tertawa, ketawa, ketiwi, wah saya mah dulu udah lewat itu masa-masa itu. Saya mah dulu, wah itu sebotol doang mabuk. Saya dulu sederem kagak mabuk-mabuk. Subhanallah. Tapi seakan-akan dia membenarkan daripada apa yang dilakukannya. Tidak mengapa seseorang mungkin mengingat-ingat ataupun membongkar aibnya, boleh membongkar aib diri sendiri kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada manusia. Jadi kalau mau membongkar aib diri sendiri, mau menguliti aib diri sendiri, mau menceritakan aib diri sendiri, ceritakan pada Allah, bukan ceritakan kepada manusia yang lainnya. Ada orang kebalik, kalau kepada orang lain dia menceritakan aibnya sendiri, kalau sama Allah dia tutupi aibnya. Ya Allah, engkau tahulah malu aku ceritakan dosa aku ini. Ya Allah, kenapa kau belum kabulkan dosa aku? Ya Allah, engkau kan tahu aku udah sholat duha. Kenapa ya Allah engkau belum beri aku rezeki yang banyak? Aku kan udah sholat duha. Subhanallah. Padahal dalam hati kecilnya dia tahu, padahal sebenarnya kan saya pendosa. Ini dia tidak mau bongkar sama Allah. Dia menunggu Allah kasih rezeki yang banyak. Dia tahu sendiri penyebabnya apa. Dia tahu bahwa dia pernah nyakitin orang. Dia tahu bahwa dia pernah nipu orang. Dia tahu bahwa dia pernah zolimi orang lain. Dia belum minta maaf sama orang lain. Dia tahu bahwa dia merasa sakit hati sama orang lain, padahal dia yang salah. Tapi dia tidak mau bongkar sama Allah, lalu komplain sama Allah, ya Allah kenapa belum kau kabulkan doaku? Padahal dia sendiri tahu jawabannya. Tidak mau bongkar aibnya sama Allah, tapi sama orang dia bongkar aibnya sendiri. Subhanallah, kebalik. Justru kalau sama Allah, akui semua perbuatan kita. Ya Allah, aku tahu kenapa engkau belum berkasih aku ini, karena aku pernah menyakiti orang tua aku. Ya Allah, aku tahu aku pernah menyakiti tetangga aku. Bongkar semuanya, lalu akui sama Allah, karena Allah yang katakan dalam Al-Quran, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah, kembalilah kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kembalilah dengan sebenar-benarnya kembali, taubatan nasuha. Orang yang membongkar aibnya sendiri seakan-akan dia menutup pintu taubat itu. Kenapa? Karena seakan-akan dia tidak percaya bahwa taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia masih membongkar aibnya sendiri. Maka bongkarlah aib kita kepada Allah, tapi jangan bongkar aib kita kepada sesama manusia. Kenapa? Nabi melarang illa al-muhajirin, kecuali orang-orang yang illa al-mujahirin, orang-orang yang menjaharkan. Ini suka kebolak-balik kita, muhajir, mujahir. Muhajir orang yang hijrah, mujahir jahar, menjaharkan, mengumumkan dosa-dosanya dan berbangga-bangga di hadapan orang lain. Lalu dia menutup pintu taubat itu sendiri ketika dia membongkar aibnya. Siapa itu? Mereka yang sudah ditutupi aibnya sama Allah di malam hari, tapi di pagi hari mereka umumkan sendiri. Mereka lah yang tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala ala. Nah, sekarang kita lanjut, waktunya kita membacakan pertanyaan masuk nih yang diberikan jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kalau gitu kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan dari jamaah dari @Ridwan Sugoni. Bener ya? Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh jujur, saya takut untuk meninggal karena tidak ada yang tahu umur sampai kapan. Tapi walaupun begitu, saya masih tetap merasa tidak takut akan keburukan-keburukan yang saya lakukan. Nauzubillah min zalik. Saya harus bagaimana? Nah, ini laki-laki nih. Ini Bib nih. Ridwan Sugoni. Dia tahu dia takut mati ya, karena waktu itu bisa kapan aja, tapi dia nggak takut dia ngelakuin dosa-dosa. Seolah-olah kayaknya hidupnya masih panjang. Bagaimana penjelasannya? Fadhal, Bib. Afwan, Habib Nabil Musawa, Afwan, Syamsuddin Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini ada dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kita harus memahami bahwasanya wajib kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wajib, sangat-sangat wajib kita menuntut ilmu sehingga kita mengetahui hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada seseorang yang dia tidak tahu bahwasanya tu'maninah bagian rukun dalam salat, ternyata
dia tidak tumaninah, dia nggak perlu mengulang sholatnya kembali. Karena dia tidak tahu. Tapi ketika dia tahu, dia paham, dia harus mengikuti aturannya Allah. Ketika seseorang dia tidak mengetahui bahwasanya barang tersebut adalah barang yang haram, dia bekerja di tempat yang haram, bahwasanya gajinya menjadi gaji yang haram, dia tidak tahu, maka hartanya tetap halal. Ketika dia sudah tahu, dia berusaha untuk menghindari tersebut. Ini hukum yang pertama. Jadi ketika dia tidak tahu, dia tidak menjadi masalah. Ketika dia sudah tahu, maka dia akan mendapatkan hukum tersebut. Sebagaimana seorang anak kecil, ketika dia sudah balik, maka dia terkena hukum dalam hukum syariat agama. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita termasuk orang yang tidak mulia ketika kita tahu akan dosa, tapi tetap menjalankan dosa tersebut? Ini adalah manusia yang hina. Nauzubillah. Ini adalah manusia yang tidak akan mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu itu dosa. Bahasa ngetren ada sekarang tuh. Apa ya kan? tuh? STMJ. Kok gitu? Sholat terus maksiat jalan. Nauzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Itu bahasa-bahasa yang kacau tuh. Ya kan? Mereka sholat, mereka tetap melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi malamnya dipakai buat maksiat. Malamnya dipakai buat berdosa. Malamnya khamar, judi, zina, dan lain sebagainya. Dia tidak takut akan namanya mati. Mati nantilah, ya kan? Besok juga masih ada lagi. Yakin bahwasanya umurnya panjang. Keyakinannya ganda, keyakinannya luar biasa. Ah, masih muda, ya kan? Muda kaya raya, muda apa lagi? Poya-poya, mati masuk surga. Enak, boy. Ingat, ada sebab, ada akibat. Tidak mungkin kalian bisa mendapatkan hasil yang sempurna tanpa sebab yang luar biasa. Tidak mungkin Anda bisa nilai ranking 1 tanpa Anda belajar. Anda harus belajar. Anda bangun malam. Anda les. Anda kursus. Anda mendengarkan guru Anda menerangkan. Sehingga apa? Sehingga hasilnya bagus. Anak ini anak yang cerdas. Anak ini anak yang pintar. Dia mendengarkan gurunya. Dia mempelajari kata-kata gurunya. Dia nulis. Dia catat. Dia bangun malam. Dia ulangin. Wajar anak tersebut ranking 1. Anda sekolah kagak. Ya kan? Kerjanya cuma nongkrong di jalanan, nenggak botol, main game. Game ya kan? online. Game online. Abis itu bilang, saya besok gaji saya 100 juta sebulan. Nauzubillah. Ya kan gimana caranya? Gimana caranya gaji 100 juta per bulan kalau Anda cuma kerjanya nongkrong-nongkrong doang? Yang kedua, bagaimana juga Anda bisa masuk dalam surganya Allah kalau Anda tidak beribadah kepada Allah, Anda tidak bangun malam, Anda tidak qobliyah ba'diyah, wajibnya nggak usah ditanya, ya kan? Karena wajib adalah kewajiban yang kita lakukan. Qobliyah ba'diyah Anda tidak jalankan, bangun malam Anda tidak jalankan, lidah Anda tidak jaga untuk tidak apa? Tidak gunjing orang, fitnah orang, gibah orang, caci maki orang, adu domba orang. Anda jaga lidah Anda, hati Anda, jiwa Anda, pikiran Anda, sehingga mendapatkan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tergolong menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang minta ampunan kepada Allah dan menjauhkan maksiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nanti buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya, yang mau curhat boleh silakan curhat. Insya Allah curhatnya ditanggapi, nanti dijawab sama guru-guru kita. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam Indah ya jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Nanti nggak boleh gitu, dia ngimpi.